Tabir Cinta Ketua Mafia, episode 44, Wanitaku yang Lucu. Waktu akhirnya berlalu, sudah 3 hari berlalu. Aluna nampaknya sudah mulai menanyakan mengenai kabar penyelidikan pencarian ibunya. Sudah sedikit lama tetapi sepertinya Edgar belum menemukan apapun. Edgar mengatakan kepada Aluna agar menunggu, penyelidikan juga sedang berlangsung. Juga beberapa hari lagi dia akan menerima laporannya dari Vernon. Benar, orang rahasia yang digunakan oleh Edgar menyelidiki mengenai ibu Aluna adalah Vernon Gustav. Vernon juga aktif menyelidiki musuh Edgar, dan beberapa hari lagi dia akan memberitahu mengenai penyelidikannya. Di kantor Edgar Brown, bos, malam ini kita ada pertemuan dengan orang-orangnya Hanky Madison di Hotel Ceres. Ini adalah laporan bisnis dan background Hanky Madison. Gerald dengan sopan memberikan semua informasi mengenai target mereka selanjutnya. Dari semua target kita, hanya dia yang tidak memiliki keturunan. Dia akan menjadi sasaran empuk bagimu, bos. Seru Gerald lagi ketika Edgar masih membaca berkas mengenai Hanky. Hanky ini adalah kakak kandung Coki Madison. Pasti ada niatnya hendak menemuimu, bos. Seru Gerald pada bosnya. Aku sudah tahu. Tetapi kita membutuhkan dia untuk rencana kita selanjutnya. Jadi kita makan umpannya saja dulu. Seru Edgar. Sudah tahu jika undangan yang diberikan mantan DPR yang memiliki bisnis sekarang itu memiliki niatan tersembunyi. Dan dugaan sementara adalah bahwa Hanky hendak membalaskan dendam akan kematian adiknya. Padahal kejadian yang sebenarnya adalah bahwa Edgar Brown tidak pernah membunuh Coki. Coki memang bunuh diri karena stres bisnisnya runtuh dalam satu malam oleh Edgar Brown. Tetapi Edgar ingin melihat niat Hanky terlebih dahulu. Juga Edgar membutuhkan Hanky untuk akses lebih luas ke musuhnya. Benar, Hanky yang sudah bingung bagaimana suruhannya bisa lenyap untuk menculik Aluna, sekarang melakukan caranya sendiri. Dia akan mengajak Edgar bertemu dengannya dan dia akan menjebaknya saat itu juga. Dan saat itu Hanky bermaksud untuk membongkar kejahatan Edgar mengenai pembunuhan terhadap adik kandungnya saat lalu. Edgar bekerja sangat serius. Dia memiliki banyak hal untuk ia kerjakan. Dia melihat jam sudah waktunya makan siang. Dia menunggu seseorang datang membawa makan siang untuknya. Benar, saat sebelum pergi ke kantor, Edgar meminta kepada Aluna untuk membawakan makan siang untuknya. Aluna benar-benar datang atas dasar perintah Edgar Brown tentunya. "CK, aku malu sekali datang ke kantor itu setelah dipecat," geram Aluna, menutupi wajahnya naik ke lantai di mana ruangan Edgar berada. Lalu setelah sampai di lantai tempat Edgar berada, Aluna segera berlari kecil. Tok tok tok, Aluna mengetuk pintu Edgar. "Masuk," seru Edgar masih tetap aktif berkutik dengan pekerjaannya. Aluna segera masuk, dan melihat Edgar sedang bekerja dengan sangat serius. Lagi-lagi tanpa sadar Aluna terpesona dengan lelaki ini, saat Edgar terdiam dan aktif bekerja serius. Seolah ketampanannya semakin bertambah membuat Aluna sedikit berdebar-debar. Edgar, makan siangmu?" Seru Aluna entah mengapa pipinya merona melihat betapa tampannya lelaki ini. Sungguh setiap hari seolah lelaki ini memiliki pesonanya sendiri, semakin tampan jika dilihat. Jika saja dia diam begini, mungkin aku akan sungguh mengagumi dirinya. Sayangnya dia arogan dan pemaksa, gumam Aluna mengenai Edgar Brown. "Sayang, kau sudah datang. Kemarilah duduk bersamaku," seru Edgar melihat sebentar ke arah Aluna, namun langsung serius lagi dengan layar komputernya. Baiklah," balas Aluna segera datang dan duduk di hadapan Edgar Brown. Dia membuka makan siang yang sudah ia masak, agar Edgar bisa makan siang. Sungguh adegan ini sudah seperti adegan pengantin baru, yang memasak untuk suaminya di kantor.
Bayangin apa sih Aluna, kau itu hanya simpanan, simpanan, kau harus sadar bodoh, hanya karena dia tampan bukan berarti kau bisa luluh. Geram Aluna berdebat dengan dirinya sendiri seperti biasa. Sayang, panggil Edgar pada Aluna, yang menggerutu pelan sembari mempersiapkan makan siang Edgar. Ada apa? Aku sedang tidak mengatai kamu di hatiku kok. Sungguh, balas Aluna tiba-tiba gagap, karena ketahuan menggerutu oleh Edgar. Menurutmu kalau kau duduk sejauh itu bagaimana aku bisa makan? Kemari duduk di pangkuanku dan suapi aku makan, ketus Edgar pada Aluna. Tetapi, tidak ada tapi-tapi, cepat kemari. Decak Edgar membuat Aluna langsung terdiam, dan mau tidak mau datang duduk di pangkuan Edgar. Saat Aluna sudah berada di pangkuannya, Edgar tersenyum lalu menyandarkan wajahnya di kepala Aluna begitu nyaman. Cih, ternyata dia menyuruhku duduk di pangkuannya agar dia bisa bersandar dengan nyaman. Dasar lelaki ini, geram Aluna lagi-lagi menghina Edgar Brown dalam hatinya. Kenapa kau diam saja? Cepat suapi aku, seru Edgar membuat Aluna semakin jengkel. Aluna mau tidak mau mengambil sendok dan menyuapi Edgar sembari Edgar mengotak-atik komputernya. Lelaki ini sudah seperti raja saja, bahkan makan pun harus disuapi, ketus Aluna tangannya tetap aktif menyuapi Edgar Brown. Setelah makanannya habis dan Edgar kenyang juga, Aluna tidak boleh pergi dan pulang. Aluna harus menemani Edgar sampai pulang kerja. Kenapa aku tidak bisa pergi? Bagaimana jika ada karyawanmu masuk dan melihat ini? Seru Aluna mencoba memberikan pengertian kepada Edgar Brown. Aku nyaman bersandar padamu. Kau diam saja dan temani aku sampai jam pulang kerja. Juga kalau karyawanku masuk dan melihat memangnya kenapa? Kau juga bukan karyawan di sini lagi, ketus Edgar tetap bersandar pada Aluna. Terserah mulah yang mulia raja, yang tidak bisa ditolak, gumam Aluna menyerah berdebat dengan lelaki ini. Aluna segera bersandar di dada Edgar Brown. Aluna bisa mendengar detak jantung lelaki ini. Bagi Aluna detaknya seperti nada yang membuatnya nyaman dan mengantuk. Edgar menyadari jika Aluna telah tertidur. Hari-hari seperti ini sangat menyenangkan bagi Edgar. Ikatannya dengan Aluna nampaknya semakin kuat saja. Dasar tukang tidur, si lucuku ini imut sekali sih kalau tidur, seru Edgar gemas mencubit pipi Aluna pelan. Namun ia segera melanjutkan pekerjaannya lagi, karena banyak deadline yang harus ia selesaikan sebelum bertemu dengan Henki Maldison nanti. Setelah beberapa lama, akhirnya Edgar selesai mengerjakan pekerjaannya. Dia melihat betapa nyenyaknya Aluna tertidur dalam dekapannya. Edgar tersenyum tipis. Gadis bodoh ini, apa dia tidak takut cepat tertidur seperti ini? Jika dia tidurkan aku jadi bisa melakukan apa saja. Kau beruntunglah gadis kecil, bahwa akulah yang ada di sisimu, ucap Edgar mengistirahatkan tubuhnya sejenak. Sebelum dia melakukan pertemuan malam ini di hotel yang disebut oleh Henki Maldison, dia harus mempersiapkan dirinya. Edgar Brown yakin, ada suatu tujuan Henki mengajak Edgar Brown bertemu. Hari akhirnya berlalu, Edgar sudah mengantarkan Aluna pulang. Malam ini aku akan pulang terlambat, karena aku tahu kau akan menungguku. Jadi aku akan katakan padamu, Edgar berbicara begitu percaya diri sekali. Cih, siapa yang menunggumu? Jika boleh aku akan langsung tidur, ketus Aluna dalam hatinya. Tetapi dalam kenyataannya dia tersenyum sembari melihat Edgar pergi semakin jauh. Aluna sedang melakukan pencitraan agar Edgar tidak mengatakan hal-hal aneh dan arogan padanya. Di Hotel Ceres, Edgar sudah datang bersama para anggotanya. Gerald, Brian dan juga para anak buahnya. Helen seperti biasa hanya akan memonitor kegiatan itu. Di hotel itu, tempat pertemuan yang disediakan oleh Henki Maldison pada Edgar Brown,
Hengki segera menyambut Edgar Brown yang juga membawa anak buahnya. Hengki kelihatan sangat sombong dan merasa lebih besar dari Edgar Brown. Perawakannya yang sudah tua dan agak angkuh juga tamaknya itu segera bisa dibaca oleh Edgar Brown saat mereka pertama kali bertemu. "Tuan Edgar Brown, pebisnis yang sangat hebat, selamat datang," seru Hengki, lalu duduk dengan menyilangkan kaki. Dia sama sekali tidak memiliki rasa hormat pada Edgar saat Edgar datang. Dari saat itulah Edgar segera tahu, jika tujuan Hengki Maldison mengajaknya bertemu bukanlah untuk berdiskusi masalah bisnis dan urusan uang, tetapi sudah pasti untuk mengulik mengenai adiknya yang bunuh diri itu, sekalian juga mau balas dendam kepada Edgar Brown. Tetapi naasnya sepertinya Hengki telah salah paham. Dia terlalu meremehkan Edgar Brown. Edgar Brown yang masih termasuk pendatang baru di dunia bisnis itu, bisa melampaui banyak pihak dan perusahaan senior. Tentu saja ada penyebabnya. Edgar selalu bisa berpikir lebih luas dan lebih cepat dari siapapun. Bukan hanya kemampuan fisiknya saja yang kuat, tetapi kecerdasannya juga mengimbangi. Jadi sebelum kesini dia sudah memerintahkan Geralt untuk menyisipkan para anak buahnya di segala penjuru. Jikalau ada apa-apa maka pihak Hengki Maldison akan kalah di tempat. Tuan Hengki Maldison, anak tertua dari keluarga Maldison, jika tidak salah juga mantan DPR di negara ini, senang rasanya Anda mengundang saya ke tempat ini, balas Edgar berbasa basi dan menyeringai. Dia segera duduk dan menunggu apa yang akan dikatakan oleh Hengki terlebih dahulu. Brak, Hengki segera melemparkan berkas-berkas penyelidikan kasus adiknya, bahwa Edgar Brown memiliki persentase terbesar sebagai dalang pembunuhan adiknya. Edgar tidak mengambil berkas yang terlempar di hadapannya itu, tetapi sekarang ekspresinya sudah berubah dan sudah tidak menjadi ramah lagi. Tentu Edgar mengikuti atmosfer di tempat itu, sudah cukup basa-basinya. Saya ingin kau mengaku saja sekarang, jika adikku tidak bunuh diri kan, kaulah yang membunuhnya, agar kau bisa merebut perusahaannya. Cepatlah mengaku sebelum nyawamu hilang, seru Hengki benar-benar meremehkan Edgar. Iya, bukan salah Hengki bisa begitu remeh dengan Edgar, karena tidak banyak yang tahu jika Edgar juga seorang ketua mafia. Tuan, jika Anda suka memberikan tuduhan tidak berdasar, nanti yang akan kena batunya Anda loh. Saya bukan seseorang yang rendah hati, bisa menerima tuduhan tidak berdasar, balas Edgar santai saja. Malah dia menunjukkan ekspresi yang membuat Hengki semakin murka. Anak muda yang sombong, kau itu bodoh ya. Hengki berbicara sembari mengambil senjata api dari anak buahnya, dan menodongkannya ke kepala Edgar. Kau datang ke sini saja kau sudah mengambil kesalahan yang fatal. Walau kau bukan pembunuh adikku, tetapi kau telah merebut perusahaan miliknya. Jadi jika aku menghilangkan nyawamu, semuanya akan mudah aku rebut kembali bukan? Geram Hengki. Tersenyum merasa jika nyawa Edgar Brown sudah ada di tangannya sekarang. Edgar hanya diam saja. Dia melihat lekat ke arah Hengki, dia mendetakkan telunjuk jarinya di atas meja, sampai menimbulkan bunyi-bunyi yang meramaikan situasi tegang ini. Tuan Hengki, tidakkah Anda terlalu berlebihan? Jadi tujuan Anda mengundang aku bukanlah untuk menyelidiki kematian adikmu, melainkan ingin merebut apa yang ku miliki. Benar begitu? Tanya Edgar benar-benar serius. Edgar merasa lelaki tua ini sangat menjijikkan. Ternyata dia mengundang Edgar bukan untuk menyelidiki kematian adiknya, melainkan untuk ketamakannya juga. Hahaha, kau bertanya seolah kau memiliki pilihan dalam hal ini. Seperti yang sudah kukatakan, jika kedatanganmu sangat disayangkan, karena sama saja dengan kau menyerahkan nyawamu, seru Hengki tertawa terbahak-bahak. Lagi-lagi merasa jika hanya sekali hentak pasti Edgar akan mati di tempat. Edgar bergumam sejenak, dia kemudian berpangku tangan melihat dengan tajam ke arah Hengki.
Aku kira aku akan menemukan sesuatu darimu. Ternyata kau tidak lebih dari kotoran yang diinjak. Baiklah, aku sudah tidak membutuhkanmu lagi untuk tujuanku. Melihatmu saja aku jijik, ketus Edgar segera berdiri. Edgar sudah bisa menilai Hengki, yang sama sekali tidak pantas mendapatkan perhatiannya dan menjadi musuhnya. Orang menjijikkan seperti dia harus memang mati, agar tidak merugikan banyak orang. Heh, kau kira kau siapa berbicara seperti itu? Aku yang memiliki kendali di sini. Bajingan, beraninya kau berbicara, seolah kaulah yang menang di sini, teriak Hengki hendak menarik pelatuk di tangannya. Namun Edgar yang sudah membalikkan badannya menoleh dan tersenyum menyeringai. Begitu menyeramkan sampai Hengki terkejut. Kenapa ada seorang manusia memiliki tatapan mengerikan seperti ini? Hengki otomatis berjalan mundur, dan tiba-tiba saja tubuhnya gemetaran. Baiklah Tuan Hengki Maldison, sebelum ajal menjemputmu, aku akan beritahu siapa yang menjatuhkan Langersbud dan menenggelamkan kapal pesiarnya, menghancurkan bisnis ilegalnya, yang merupakan kerjasama antara kalian yang berada dalam sekutu yang sama. Saat Edgar membicarakan itu, dan saat kata-katanya belum usai, mata Hengki sudah terbelalak terlebih dahulu. Dia merasa orang-orang yang mereka cari selama ini sepertinya ada di hadapannya. Iya, pertemuan yang harus ia hadiri di negara ini adalah membahas mengenai lelaki misterius dengan perkumpulannya, yang menghancurkan sebagian besar bisnis ilegal yang menguntungkan mereka, yang juga dengan berani menghancurkan kapal pesiar yang di sana merupakan tempat pertemuan penjualan di pasar gelap. Mereka yakin juga, yang menumbangkan Langirs bukanlah Vernon, melainkan Vernon hanyalah sebuah topeng untuk menutupi lelaki misterius ini. Saat tubuh Hengki gemetaran dan ketakutan dengan hebat, saat itulah sudah terlambat baginya untuk menyesali semuanya. Iya, akulah yang menghancurkan semuanya, merusak bisnis menjijikkan kalian, yang memberikan keuntungan ke perut kalian, tanpa memikirkan hak asasi manusia yang kalian jual dan rusak. Akulah Edgar Brown, yang nantinya akan menembus kepala pimpinanmu. Morgan Felix. Seru Edgar diikuti dengan tembakan bertubi-tubi ke sekitar Hengki, yang langsung menumbangkan semua anak buahnya. Mata Hengki masih terbelalak. Dia penasaran siapakah lelaki ini bisa mengetahui nama Morgan Felix, pimpinan mereka dalam bisnis ilegal dan pasar gelap ini. Hengki yang sudah gemetaran langsung menembakkan pistol yang ada di tangannya. Tetapi tangannya sudah terlebih dahulu ditembak oleh anak buah Edgar Brown. Hengki Maldison berteriak dengan hebat. Baru kali ini selama ia hidup ia merasa ketakutan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sepertinya yang bodoh dan salah mengambil keputusan mengundang Edgar bukanlah Edgar tetapi dirinya sendiri. Siapa yang sangka, jika buronan yang mereka cari selama ini adalah lelaki yang ia remehkan. Anak buah Edgar sudah melumpuhkan Hengki. Bos, apa perintah Anda pada lelaki ini? Seru anak buah Edgar kepada Edgar Brown. Bunuh dia, di dunia ini ada orang yang pantas mati, dan pantas diampuni. Dia ini layaknya sampah yang tidak dibutuhkan. Di dunia ini juga harus ada orang yang dengan sukarela mengotori tangannya, yang untuk membunuh sampah seperti dia. Perintah Edgar memandang ke arah bawahnya, seolah melihat Hengki Maldison seperti sampah. Tidak, tolong aku. Aku mohon, jangan bunuh aku. Tidak akak. Hengki berteriak histeris, meminta pengampunan atas nyawanya, tetapi sama sekali tidak digubris oleh Edgar dan malah melangkah menjauh keluar dari hotel. Sampai suaranya hilang karena tembakan nyaring di tempat itu. Seluruh hotel sudah diamankan oleh Brian dan Gerald. Hotel ini adalah milik Hengki Maldison. Semua orang yang ada di dalam hotel sudah keluar karena kebakaran, yang disengaja namun dibuat seolah alami oleh Brian dan Gerald.
Edgar Brown sangat membenci seseorang yang sama sekali tidak memiliki hati, dan bahkan tidak berkabung atas kematian saudaranya sendiri. Orang seperti itu bahkan lebih menjijikkan dari sampah sekalipun. Karena itulah Edgar tidak ragu-ragu langsung membunuh lelaki menjijikkan yang sudah banyak melakukan dosa itu. Hotel sudah terbakar sepenuhnya. Para pemadam kebakaran sudah datang dan para wartawan juga sudah berkumpul. Sedangkan Edgar dan para anggotanya sudah pergi lama dari situ. Saat ini di dalam mobil Edgar Brown, "Bos, bukankah membunuh Hanky Maldison akan membuat Morgan Felix semakin murka, dan mencarimu lebih cepat?" tanya Gerald yang merasa aneh, karena rencana awal mereka bukan untuk membunuh Hanky Maldison, melainkan memanfaatkannya demi mengambil informasi mengenai Morgan Felix. "Gerald, aku tidak bisa memaafkan dia, yang bahkan tidak berkabung untuk adiknya. Kita masih bisa menyelidiki Morgan Felix dari manapun, tetapi aku merasa dia memang tidak pantas hidup. Jika Morgan Felix mempercepat langkahnya, maka kita akan bergerak lebih cepat darinya," seru Edgar sedang berpangku tangan, melihat jalanan yang sudah gelap. Mendengar itu Gerald hanya diam saja. Dia mengerti apa yang dikatakan oleh Edgar Brown. Mungkin Edgar Brown sudah sangat merasa jijik dengan Hanky Maldison itu. Di saat yang sama, berita sedang meliput kebakaran besar di Hotel Ceres, yang diduga kesalahan dari bagian genset atau kabel yang putus akibat human error. Tetapi sampai sekarang belum bisa dipastikan penyebabnya, karena kebakaran masih dalam proses pemadaman. Tetapi berita sudah santer mengabarkan kebakaran ini benar sesuai dugaan Edgar, musuh utamanya. Morgan Felix sudah murka dan benar-benar akan mencari siapa yang berani-beraninya mengusik dirinya, dan bahkan membakar hotel miliknya. Brak, Morgan Felix memukul mejanya dengan kuat. Dia sangat marah dan bahkan wajahnya sampai memerah. Kali ini dia tidak akan lagi menganggap remeh gangguan akhir-akhir ini. Dia akan sungguh-sungguh mencarinya dan akan menghancurkannya. Kali ini Edgar benar-benar harus berhati-hati dan diam sebentar. Kali ini lawannya bukanlah lawan keroco yang sering ia kalahkan. Kali ini lawannya adalah seorang ketua DPR, yang memiliki kecerdikan dan kengerian yang benar-benar di luar akal manusia. Edgar sudah sampai di kediamannya. "Gerald, besok kabari semua anggota kita untuk berkumpul di markas. Kita akan adakan pertemuan penting. Malam ini jangan ada yang menggangguku dulu," perintah Edgar sebelum keluar dari mobil. "Baik bos," balas Gerald menyanggupi perintah dari atasannya. Segera Edgar kembali ke dalam rumah. Dia lelah sekali. Dia ingin segera memeluk wanitanya dan tidur. Dia ingin melepaskan penatnya sejenak. Di saat yang bersamaan, seorang wanita yang baru saja mencapai mimpinya menjadi model terkenal sedang mengirimkan pesan kepada seseorang. "Edgar, aku akan kembali sebentar lagi. Semoga kau tidak melupakan aku ya." Itulah pesannya kepada Edgar. Dia juga memberikan pesan kepada teman-temannya yang lain yaitu Helen, Gerald dan Brian. Semuanya nampak syok sekali mendapatkan pesan dari wanita ini. Entah siapa dirinya, namun sepertinya sebentar lagi dia akan kembali ke kehidupan Edgar Brown. Karena malam ini Edgar begitu lelah, dia tidak lagi mengaktifkan ponselnya, jadi dia belum membaca pesan itu sama sekali. Edgar memasuki kamarnya, membuka jas dan dasinya sembari matanya tertuju ke arah kasur di mana Aluna sudah terlelap pulas. Edgar tersenyum lembut sekali, melihat wanita yang tidur nyenyak itu, seolah Edgar merasa nyaman melihat wanita itu nyaman. "Wanitaku yang lucu ini memang obat bagiku," serunya sudah duduk di sisi ranjang, dan mengecup dahinya sebelum dia akhirnya pergi mandi untuk segera tidur. Bersambung. Terima kasih buat teman-teman yang sudah berkenan berkunjung di channel kami. Semoga bisa menghibur teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like,